Selamat siang, saya Nelly Manatap Batubara, calon guru penggerak Angkatan 9, Kota Pematang Siantar, asal sekolah SMK Negeri 1 Pematang Siantar. Kali ini saya akan melakukan supervisi kelas bersama salah seorang rekan guru di SMK Negeri 1 Pematang Siantar. Kali ini saya bersama dengan Ibu Sophia. Halo Bu Sophia. Halo, Selamat siang. selamat siang. Bu. Apa kabarnya hari ini, sehat? Sehat. Baik. Sedikit nih Bu, sebelum saya melakukan observasi atau supervisi kelas, ada beberapa hal yang perlu kita bicarakan di pra observasi ini. Ya, sebelumnya saya mau tanyakan, Ibu mengajar di kelas berapa, Bu? Ya, saya mengajar di kelas 10 MPLB. 10 MPLB. Iya. Saya boleh tahu Bu mata pelajarannya? Ya, saya membawa mata pelajaran dasar-dasar manajemen perkantoran dan layanan bisnis di kelompok 2. Oke. Saya ulangi ya Bu, tadi Bu Sophia ngajar di kelas 10 MPLB. Mata pelajarannya dasar manajemen perkantoran dan layanan bisnis. Begitu ya Bu? Baik, Ibu Sophia, saya mau nanya, apa yang menjadi tujuan pembelajaran Ibu saat ini? Baik Bu, sesuai materi yang saya bawakan saat ini, Iya. saya membawa materi tentang aplikasi ataupun software yang digunakan di manajemen perkantoran dan layanan bisnis. Oke. Jadi tujuan yang akan dicapai itu, yang pertama, peserta didik mampu melakukan identifikasi teknologi perkantoran berupa apa saja software yang akan digunakan di kantor. Oke. Selanjutnya tujuan yang kedua, peserta didik mampu mengelompokkan teknologi perkantoran secara tepat sesuai dengan fungsinya, seperti itu Bu. Jadi itulah nanti tujuan pembelajaran yang ingin dicapai pada materi ini. Oke. Ya Bu, tadi sudah saya catat ya Bu ya. Yang pertama, tujuan pembelajarannya mengidentifikasi teknologi perkantoran atau aplikasi software apa saja yang digunakan di kantor. Iya. Kemudian tadi yang kedua, mengelompokkan teknologi perkantoran secara tepat sesuai dengan fungsinya. Ini Bu, saya mau tanya, area atau kompetensi mana yang mau Ibu kembangkan nanti di tujuan pembelajaran ini Bu? Oke, jadi area pengembangan yang hendak dicapai itu ada 3 Bu. Yang pertama dari sisi pengetahuan. Jadi nanti siswa ini dapat menjelaskan aplikasi ataupun perangkat lunak yang digunakan di manajemen perkantoran itu. Selanjutnya pengembangan yang kedua yaitu dari sisi keterampilan. Oke. Jadi nanti siswa ini mampu mempraktekkan ataupun memanfaatkan teknologi ataupun aplikasi di manajemen perkantoran. Dan yang ketiga dari sisi sikap. Jadi sesuai dengan proses pembelajaran ini nanti, siswa juga diharapkan bisa memiliki sikap kemandirian dan juga bernalar kritis bagaimana mereka nanti menanggapi hal-hal ataupun isu-isu teknologi yang semakin maju saat ini. Dan selanjutnya bagaimana mereka memiliki sikap bergotong royong. Seperti itu Bu. Nah itu area pengembangan yang diharapkan dicapai seperti itu. Iya, wah sangat lengkap ya Bu ya. Tadi saya catat dari segi pengetahuan ya, menjelaskan bagaimana murid bisa menjelaskan peralatan atau teknologi kantor yang digunakan. Kemudian dari segi keterampilan juga bagaimana mereka bisa mengoperasikan menggunakan aplikasi atau software. Baru yang ketiga dari sikap, yaitu bagaimana murid kita ini nanti mandiri, bernalar kritis dalam menanggapi isu teknologi serta bergotong royong. Begitu ya Bu. Strategi apa yang Ibu gunakan untuk mencapai tujuan pembelajaran ini?
Baik, sesuai dengan rancangan yang sudah saya susun, Iya, Bu. strategi yang saya gunakan itu saya menggunakan model pembelajaran dengan model project based learning. Oke. Jadi nanti diharapkan siswa ini bisa menghasilkan sesuatu dengan metode diskusi. Jadi nanti saat mereka diskusi, mereka bisa mempresentasikan bagaimana pengalaman mereka mulai dari proses mengidentifikasi serta saat mempraktekkan aplikasi yang sudah mereka pelajari seperti itu, Bu. Iya, strateginya tadi dengan PJBL ya, Bu. Ya? Iya, betul. Yang pertama mengidentifikasi dulu, kemudian mereka mengelompokkan, presentasi sampai akhirnya mereka nanti bisa menggunakan aplikasi itu. Baik, Ibu Sophia, kapan saya bisa melihat ini untuk supervisi kelas nih? Kapan bisa saya lihat Ibu mengajar? Baik, Bu. Kalau untuk jadwalnya, saya besok ada waktu di les 1, 2, dan 3. Tepatnya di kelas 10 MPLB 1. Oke, sudah saya catat nih Bu. Besok sesuai dengan kesepakatan kita, besok saya masuk di kelas Ibu untuk supervisi kelas. Tepatnya les pertama 2, 3 di kelas 10 MPLB 1. Baik, Ibu Sophia, di praobservasi ini kira-kira ada yang mau Ibu tanyakan? Saya kira mungkin saya akan membuat persiapan untuk besok. Oke, terima kasih Bu Sophia buat kesiapannya. Sampai ketemu besok. Baik, Bu. Terima kasih. Sebelum kita mulai mata pelajaran hari ini, mana ketua, Pimpin? Sebelum kita mulai belajar kita ada kita berdoa nanti kita masing-masing berdoa dulu. Berdoa selesai. Beri salam kepada guru kita. Ya, selamat pagi. Baik, terima kasih. Sekarang saya absen dulu. Jadi pada saat Ibu mengabsen, kamu boleh menyebutkan satu kata positif yang ingin kamu gambarkan sepanjang hari ini. Ya? Jadi nanti contohnya bagaimana, Bu? Misalnya saya absen, misalnya si Cinta. Nah, saya sebut namanya Cinta, kamu bilang bahagia. Seperti itu ya? Bisa ya? Bisa, Bu. Oke, jadi pikirkan apa kata positif. Gak boleh sama. Gak boleh sama teman yang satu dengan teman yang lain. Oke? Sekarang saya mulai mengabsen kelas 10 MPLB 1. Dimulai dari Anggraini. Celia. Haniba. Ren. Azafra. Bahagia. Chelsea. Sakit ya? Cinta. Hispania. Deca. Berkesan. Oke. Egris. Semangat. Oke, semangat. Felicita. Gembira. Grisela. Damai. Hilda. Bersyukur. Karissa. Cerah. Kesia. Istimewa. Laura. Sudah cerita. Lilis. Menyenangkan. Manuel. Sempurna. Marcelina. Keren. Mawar. Dan Del. Sempurna. Berarti ada yang bisa
kabar? Sandra, Teresia, spesial. Wika, lembut. Yunita, kreatif. Oke, terima kasih. Jadi itu adalah satu kata yang melambangkan suasana hati sepanjang hari ini. Jadi tetap dijaga ya. Oke. Baik, hari ini kita masuk ke materi mengenai aplikasi manajemen perkantoran. Sebelum kita masuk ke aplikasi manajemen perkantoran ini, kamu kan sudah belajar mengenai perkembangan revolusi industri, benar? Ya. Jadi awalnya teknologi itu dimulai dari adanya revolusi industri. Jadi sebelum kita masuk, ibu mau tanya pelajaran yang sebelumnya. Revolusi industri itu muncul dari mana? Dari Inggris. Awalnya itu muncul revolusi industri itu abad pertama apa? Betul, mesin tenaga uap. Selanjutnya abad kedua apa yang dimunculkan? Apa? Iya, ditemukannya tenaga listrik. Betul. Yang ketiga, abad ketiga, teknologi otomatisasi. Iya, teknologi otomatisasi. Dan yang selanjutnya abad keempat, yang sekarang ini kita menggunakannya. Apa itu? Teknologi tingkat. Iya, teknologi tingkat lanjut yang dibentuk dengan adanya udara, mesin dan manusia ataupun internet ya. Nah, itu dia. Nah, berangkat dari situ, maka peran dari aplikasi manajemen perkantoran itu sangat berperan sampai sekarang. Dan seiring adanya inovasi, maka semua aplikasi yang kalian gunakan itu semakin di-upgrade, bagaimana semakin dipermudah untuk digunakan oleh manusia. Lainnya tidak pekerjaan. Jadi sebelumnya terima kasih sudah memahami perkembangan revolusi industri. Saat ini materi kita masuklah ke aplikasi manajemen perkantoran, yang langsung saja kita akan membahas apa saja jenis-jenis teknologi perkantoran yang akan digunakan di bidang manajemen perkantoran dan layanan bisnis. Jadi di sini ibu mau menyampaikan bahwa tujuan kamu mempelajari aplikasi ini nanti adalah yang pertama, kamu mampu mengidentifikasi aplikasi ataupun software di manajemen perkantoran. Yang kedua, kamu mampu mengelompokkan aplikasi ataupun software di dalam manajemen perkantoran sesuai dengan fungsinya. Jadi harapannya nanti kamu setelah mempelajari ini, kamu bisa mengidentifikasi, kamu bisa mengelompokkan. Setelah kamu bisa mengidentifikasi dan mengelompokkan, maka kamu akan memiliki keterampilan menggunakannya. Seperti itu. Oke? Saya ada pertanyaan? Nah, kita akan memulainya dengan membagi beberapa kelompok untuk membahas beberapa aplikasi yang akan kamu presentasikan kepada teman-teman ini. Nah, sebelumnya saya juga sudah menyuruh kamu untuk mendiskusikan, menemukan aplikasi-aplikasi apa saja yang digunakan biasanya di mana? Di MPLB ataupun manajemen perkantoran dan layanan bisnis. Oke, langsung saja saya akan membagi kelompok ke dalam 6 kelompok, ya. Kenapa 6? Di sini kita akan bahas 6 aplikasi dulu yang pada umumnya digunakan dalam manajemen perkantoran. Oke, langsung saja kelompok ini saya bagi kelompoknya secara random. Jadi tidak ada unsur harus temannya seperti itu ya. Oke, langsung saja kelompok merah bergabung. Ya. Kelompok merah. Selanjutnya kelompok
jika tidak mencukupi waktu kelompok ini nanti yang nilai ini tidak bisa tampil, nanti akan kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Ya. Oke. Nah, saya harap kalian semua memperhatikan presentasi dari teman-teman masing-masing. Jadi nanti kelompok yang maju akan mempresentasikan aplikasi hasil dari diskusi mereka, maka kelompok yang lain nanti boleh bertanya kira-kira apa yang tidak diketahui dari aplikasi yang sudah dijelaskan oleh teman-temannya, seperti itu. Nah, buat semuanya saya yakin sudah punya persiapan yang bagus, dan saya pikir semua aplikasi ini dekat dengan kalian karena memang ada semuanya punya handphone kan? Nah, sudah pasti semua memiliki aplikasi ini. Jadi nanti kelompok yang pertama maju, jadi apanya seperti ini ya langkah-langkahnya. Masing-masing kelompok coba sediakan satu lembar kertas. Satu lembar kertas. Sediakan satu lembar kertas. Jadi nanti kamu boleh menilai bagaimana penampilan dari presentasi temanmu yang maju ke depan. Jadi kamu buat di situ ada apa? Kelompok penilai. Berarti dirimu yang akan menilai. Kelompok masing-masing yang akan menilai, ya. Kelompok penilai. Selanjutnya ada kelompok ternilai. Kelompok ternilai ini adalah kelompok yang akan kamu nilai. Jadi maju nanti teman-temanmu, kamu nilailah mereka. Jadi misalnya kamu menilainya kelompok 1. Yang maju itu adalah kelompok 2 misalnya. Jadi nanti nilailah kelompok 2. Penilaiannya apa, Bu? Yang pertama, bobot penilaiannya itu adalah bagaimana penyampaian materi, ya. Penyampaian materinya bagaimana? Selanjutnya yang kedua, materi yang kedua kreativitasnya dalam menyampaikan ataupun berbicara, ya. Kreativitas. Selanjutnya yang ketiga, kekompakan kelompok. Kekompakan kelompok. Selanjutnya yang keempat, kamu menilai kesesuaian materi dengan apa yang mereka sampaikan, ya. Kesesuaian materi. Jadi nanti kita buat bobotnya ini totalnya itu 100, seperti itu ya. Jadi bobot yang pertama kamu buat 25, bobot yang kedua 25. Kekompakan kelompok berapa kita buat? Ini kita sepakati aja ya. Penyampaian materi. Ini kita buat saja 30. Kreativitasnya juga sudah 60 kan? Selanjutnya ini 22. Jadi nanti totalnya dapat 100. Ini penilai itu juga objektif ya, kesepakatan, kesesuaian. Oke, jadi ini kamu buat di satu lembar kertas ini. Nah, supaya menghemat kertasnya boleh kamu garis. Misalnya ini di sini kelompok. Misalnya kalau kelompok penilainya kelompok 1, kelompok ternilainya boleh di sini 2, 3, 4, 5. Jadi nanti keterangannya di sini kamu buat. Ada 4 kan? Jadi nanti kamu tinggal buat bobotnya supaya menghemat kertas. Sudah bisa? Sudah ada pertanyaan? Tidak? Oke, jelas ya? Sudah bisa kita mulai? Sudah bisa kita mulai? Oke. Kalau begitu, mari kita saksikan kelompok 1.
kepada siapa saja kita mengirim pesan tersebut. Adapun BCC yang berarti adalah penerima tersebut tidak tahu kepada siapa saja kita mengirim pesan tersebut. Kemudian kita mengisi subjek dengan tulisan email. Kemudian kita klik bagian yang ini dan secara otomatis pesan tersebut akan terkirim kepada siapa yang kita kirim pesan tersebut. Sekian dari presentasi kami. Apakah ada teman-teman sekalian yang ingin bertanya? Oke, silakan kelompok yang mendengarkan. Ada pertanyaan dari yang sudah mereka presentasikan? Ya, silakan kelompok satu. Nama saya Maya Wijaya, saya dari kelompok 1. Nah, di sini saya ingin bertanya, apakah aplikasi Gmail sudah pernah diupdate atau sudah pernah mengalami perubahan? Jika sudah, coba kalian jelaskan sedikit. Baik. Apakah email ini memiliki ataupun mengalami perubahan ataupun inovasi update? Kalau sudah pernah, apa saja yang berbeda dari perubahan-perubahan sebelumnya? Izinkan saya menjawab pertanyaan dari Meira. Aplikasi Gmail tersebut belum pernah mengalami pengupdatean. Sekian jawaban dari kami. Apakah Meira ingin bertanya? Baik, ada kelompok lain mau menanggapi? Atau yang mau bertanya? Silakan. Kelompok 4. Kelompok 5. 3. Enggak, jelas? Iya, sesuai dari yang kelompok 2 atau kelompok 5 sajikan, sebenarnya email itu memiliki ada dia perubahan ataupun update namanya. Jadi beberapa kali email itu ada dia proses update. Update-nya itu mungkin saja ada penambahan fitur di dalam aplikasinya. Memang aplikasinya tidak berubah, tapi perubahan dari aplikasi itu pernah ada terjadi. Contoh, misalnya boleh kalian lihat yang membawa handphone, langsung saja buka emailnya. Buka email kalian, yang kelompok penyaji. Nah, email itu tersinkron dengan Google ya. Jadi kalian buka Gmail, seperti tampilannya, tadi fitur-fiturnya sudah diberitahu, kelemahan dan kelebihannya sudah diberitahu oleh kelompok 2. Kalian boleh buka yang awalnya di sini. Saya tidak tahu jelas kapan waktunya. Namun waktu saya pernah buka aplikasi Gmail ini sebelumnya, dia itu belum pernah ada namanya di sini fitur kalender. Sekarang sudah langsung ada fitur kalender. Semuanya hari ini kita masih cukup sampai di sini dulu karena waktu kita terbatas. Jadi sudah ada 2 aplikasi yang sudah kita bahas hari ini dan 2 kelompok yang maju. Jadi kelompok berikutnya nanti yang belum maju ke depan mempresentasikan akan kita tampilkan di pertemuan berikutnya. Jadi aku berharap kamu mempersiapkannya dengan lebih baik lagi, gitu ya. Jadi hari ini saya pikir semuanya sudah bagus. Kelompok yang sudah maju sudah bagus untuk mempresentasikan aplikasi yang sudah saya bagikan. Dan harapannya kelompok berikutnya semakin lebih bagus ya, supaya nanti semuanya bisa paham. Kemudian setelah kita membahas semuanya ini, nanti kita akan melihat bagaimana kamu akan mempraktekkannya aplikasi itu nanti yang sudah kita bahas. Jadi nanti misalnya Zoom sudah kita bahas, kamu bisa menggunakan aplikasi Zoom itu dengan misalnya nanti kita buat bagaimana pertemuan lewat aplikasi Zoom. Selanjutnya yang tinggal nanti bagaimana kamu mengirim pesan dengan teknik yang sesuai dengan ketentuan di dalam kantor, ya. Nah, begitu ya. Dan di sini ibu mau bertanya kepada kalian, bagaimana perasaan
mempraktekkan semua aplikasi yang akan kita pelajari. Jadi ingat, semua yang kamu pelajari itu adalah bermanfaat untuk persiapan menanti, baik dalam bekerja maupun dalam berwirausaha ataupun melanjutkan studinya masing-masing. Oke? Jadi saya pikir sampai di sini dulu pertemuan kita. Anak-anakku semua tetap belajar, lakukan 3B seperti yang sudah Ibu bilang sebelumnya. Apa itu 3B? Iya, kamu sudah belajar. Nanti kamu akan berlatih. Selanjutnya, kamu sudah pasti siap bertanding. Jadilah kemenangan. Ya. Oke, anak-anak semua, kita akhiri pertemuan kali ini. Sampai jumpa dan sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Selamat pagi. Silakan kembali ke tempat masing-masing. Selamat siang Bu Sofia. Selamat siang, Bu Emi. Bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa, sehat. Sehat? Oh, saya sehat. Terima kasih ya sudah mengizinkan saya untuk observasi di kelas Ibu semalam. Bagaimana perasaan Ibu di observasi? Pertama ada sedikit apa ya Bu, grogi ya, tapi setelah dimulai masuk ke dalam kegiatan pembelajaran saya semakin bersemangat. Oh iya ya, iya memang biasa, apalagi yang mensupervisi lebih senior sedikit gitu ya. Bisa Ibu ulangi apa tujuan pembelajaran semalam? Oke, untuk tujuan pembelajaran yang saya sampaikan pada materi kemarin, yang pertama peserta didik itu mampu melakukan identifikasi teknologi perkantoran berupa apa saja software yang sering digunakan di manajemen perkantoran. Yang kedua, peserta didik mampu mengelompokkan teknologi perkantoran secara tepat sesuai dengan fungsinya. Jadi ada 2 tujuan pembelajaran untuk materi yang kemarin. Oke, terima kasih. Bisa Ibu ceritakan langkah-langkah pembelajarannya? Baik Bu, untuk langkah-langkah pembelajaran yang saya rencanakan itu menurut saya sudah sesuai. Dimulai dari proses pembukaan salam pemula. Selanjutnya seluruh peserta didik dan guru diajak berdoa bersama sebelum memulai pelajaran. Dan selanjutnya setelah berdoa, saya mengabsen siswa dengan strategi membuat quotes masing-masing 1 kata positif untuk membangun semangat mereka memulai pembelajaran. Selanjutnya saya menyampaikan atau mengulas kembali materi yang sudah dipelajari di pertemuan sebelumnya. Dan saya melihat ternyata mereka masih mengingat dan memahami materi yang sudah dipelajari. Dan kemudian setelah itu saya menyampaikan materi baru yang akan dilaksanakan pada hari ini. Dan sebelum masuk ke materi, saya menyampaikan tujuan dari pembelajaran. Setelah itu saya membagi saya menyusun strategi membagi kelompok untuk membahas ataupun mendiskusikan materi yang sudah saya bagikan sebelumnya kepada peserta didik. Dan setelah itu, setelah presentasi sesuai dengan waktunya, saya menutup dan menyimpulkan pembelajaran dari yang sudah dilakukan. Ya, luar biasa ya Bu. Sepertinya Ibu Sofia memahami betul ya langkah pembelajaran dan juga sintak pembelajaran yang dilakukan sesuai dengan strategi PJB ya Bu. Apa kendala yang Ibu hadapi? Jadi dari yang sudah dilakukan, kendala yang saya hadapi mungkin ini ya, siswa yang sudah saya kelompokkan ternyata tidak semua aktif. Jadi sehingga membuat kita merasa berpikir ataupun merasa khawatir materinya tidak tersampaikan seperti itu. Oh gitu ya, kurang aktif ya Bu. Kenapa Ibu itu terjadi? Kenapa kira-kira itu terjadi? Dari situ mungkin perlu dievaluasi ya Bu, dari pembagian kelompoknya, apakah mungkin nanti karena kebetulan yang saya bagi ada sekitar 1 kelompok 6 orang seperti itu. Jadi saya pikir itu nanti akan
dari segi jumlahnya mungkin dikurangi seperti itu. Saya pikir mungkin dari jumlah Biar lebih kelompoknya, aktif ya, begitu ya. biar lebih aktif. Apa rencana Ibu ke depannya untuk mengatasi ini? Baik Bu, jadi rencananya mungkin itulah evaluasi dari hasil evaluasi ini. kelompok ya. Jadi saya bagi ke dalam jumlah yang lebih sedikit sehingga nanti siswa itu memiliki sama-sama bertanggung jawab. Misalnya yang tadinya 6 orang dalam kelompok itu mungkin ada hanya 2 orang yang aktif, jadi yang aktifnya aja yang mengerjakan seperti itu. Jadi kemungkinan nanti dibagi ke dalam jumlah yang lebih kecil sehingga mereka dapat bagian untuk sama-sama bertanggung jawab menguasai materinya. Oke, kalau misalnya di skala 1 sampai 4 untuk yang mengajar semalam, Ibu saya kasih skala 4. Ya, menurut saya proses pembelajaran semalam sudah bagus dan saya juga dapat ilmu baru dari Ibu yaitu tentang kata-kata positif. Ya, sehingga ketika dia mengatakan semangat, berarti satu hari itu semangat lagi ya. Terima kasih Bu Sophia buat waktunya. Semoga yang sudah kita perbincangkan ini bisa tetap Ibu terapkan dan nanti di lain kesempatan mungkin saya akan mengevaluasi lagi pembelajaran di kelas Ibu. Ibu tidak keberatan kan? Dengan senang hati. Oke, terima kasih buat waktunya Ibu Sophia ya.